Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau mulai dari lafzu kana ya. Lafzu kana. Kata kana. Waradat kana bil Quran fil ikhbari an dzatillahi wa sifatihi katsiran. Kalimat kana hadir di dalam Al-Quran. Warada itu artinya hadir, muncul. Hadir di dalam Al-Quran fil ikhbar, dalam menginformasikan an dzatillah, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, dan tentang sifat-sifatnya, katsiran, secara umum. Artinya kebanyakan hadirnya kana dalam Al-Quran itu menginformasikan tentang zat Allah dan menginformasikan tentang sifat-sifat Allah. Pada umumnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Wa fil ikhbari, dan terkait juga pemberitaan an sifatil adamiyin, tentang sifat manusia. Al-adamiyin itu artinya adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Sampai sekarang dan seterusnya. Wa qad tatabba'a Abu Bakrin Ar-Razi, sungguh Abu Bakar Ar-Razi telah menelusuri, tatabba'a itu telah menelusuri, isti'mala, pemakaian atau penggunaan kana, kata kana fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi Abu Bakar Ar-Razi melakukan penelusuran, meneliti di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggunakan kata kana itu. Wastanbata, dan beliau menyimpulkan wujuh isti'maliha, beberapa segi pemakaiannya, beberapa aspek pemakaian kana di dalam Al-Quran. Faqala, beliau mengatakan, kana fil Quran, kata kana di dalam Al-Quran itu ala khamsati awjuh, digunakan dalam 5 segi, dalam 5 hal, atau untuk macam-macam makna, yaitu 5 macam makna atau 5 macam penggunaan kana di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, di ma'nal azal wal abad, ka qawlihi ta'ala, wa kana Allahu aliman hakima. Yang pertama, menurut Abu Bakar Ar-Razi, kana di dalam Al-Quran digunakan untuk makna azali dan selamanya. Bapak Ibu bisa mengerti apa arti azali? Azali itu artinya tidak berpermulaan. Kalau manusia ada titik awalnya apa tidak? Ada. Ada. Bumi dan langit ada titik awalnya apa tidak? Ada. Ada. Kajian akidah kita mengatakan langit dan bumi ini pernah nggak ada. Malaikat itu pernah tidak ada. Yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu azali sifatnya. Karena tidak berpermulaan. Al-Quran menegaskan ini, Allah tidak, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Allah tidak dicipta, justru dia pencipta. Nabi Isa dicipta apa tidak? Cipta. Bukan Tuhan kalau begitu. Nah, jadi kalau Allah, karena dia adalah Tuhan segala-galanya, maka Allah tidak dicipta. Karena tidak dicipta, maka tidak berpermulaan. Tidak ada titik awal. Nah, maksudnya kalau kembali ke bukunya, bima'nal azal wal abad, jika kana itu dihubungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak menunjukkan masa yang lalu, tapi untuk selama-lamanya. Jadi firman Allah dalam contoh ini, wa kana Allahu aliman hakima, harus dipahami, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana untuk selama-lamanya. Itulah kana kalau dihubungkan dengan Allah. Kana itu kan fi'il madhi. Kalau secara tata bahasa, fi'il madhi itu menunjukkan masa yang lalu. Tetapi segi penunjukan kana untuk masa yang lalu nggak berlaku di sini. Kita tidak boleh mengatakan atau menerjemahkannya
Wa kana Allahu aliman hakima. Dulu Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Tidak boleh. Dan tidak boleh juga terjemahannya Allah pernah maha mengetahui dan pernah juga maha bijaksana. Lebih salah kalimat ini. Nggak boleh. Yang tepat, Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana sejak waktu yang tak berhingga untuk selama-lamanya. Dan untuk selama-lamanya. Itu kalau kita memasuki wilayah tafsir. Kalau terjemahan biasa saja cukup dengan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Namanya terjemah begitu. Nah ini satu, arti dari kana. Atau penggunaan kana untuk arti ini. Yang kedua, bima'anal munqati'. Maksudnya adalah kana digunakan untuk arti waktu yang terputus. Contoh, kaqaulihi ta'ala, wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Wa kana fil madinati tis'ah. Dan di kota itu, dulu ada 9 orang atau 9 rombongan dalam surah An-Naml. Nah, kalau kana diartikan dulu, ini kan menunjukkan arti yang terputus. Keberlakuannya hanya masa yang lalu, sekarang enggak. Sekarang saja tidak, apalagi masa yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan al-munqati'. Sehingga kana untuk nomor 2 ini diartikan dulu, atau tadi, atau pernah. Keterangan selanjutnya, wa hadza huwal asl fi ma'ani kana. Inilah makna asli dari kana. Inilah makna asli, makna dasar dari kana. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, kana Zaidun salihan, au faqiran, au maridan, au nahwahu. Dulu Zaid itu saleh, baik. Dulu Zaid itu fakir. Dulu tadi, boleh juga, Zaid itu sakit. Wa nahwahu, dan lain-lain. Dan yang semisal dengan ini. Jadi keberlakuan kana untuk masa yang lalu terputus waktunya, sehingga diistilahkan di sini bima'na al-munqati' minaz zaman, artinya waktu yang terputus. Maka dalam bahasa Arab, kalau mengikuti nomor 2 ini, jika kita ingin mengatakan Muhammad pernah tidur, kana Muhammadun naiman. Dulu Muhammad tidur, atau tadi Muhammad tidur, kana Muhammadun naiman. Contoh ya, saya dulu pernah, bahasa Arabnya kuntu. Karena fi'il madhi dhamirnya huwa. Kalau dhamir ana berarti kuntu. Maka untuk terjemahan dari saya dulu pernah menjadi murid di sanawiyah. Kuntu muta'alliman fil madrasati tsanawiyah. Kalau banyak kalian kuntum. Kalau perempuan 1 orang kunti. Kamu pernah. Nah, kunta. Kalau laki-laki. Dulu kamu pernah menjadi guru di sini umpamanya. Kunta mudarrisan huna. Sekarang mungkin enggak. Tapi kalau ingin mengatakan kamu dulu dan sekarang, harus ditambahkan fi'il mudhari'nya. Kunta wa takunu. Kamu dulu dan sekarang jadi guru di sini. Kunta wa takunu mudarrisan huna. Masjid ini dulu dan sekarang bagus. Kanal masjid wa yakunu. Boleh juga digabung. Kana wa yakunul masjid. Jamilan. Kana wa yakunu. Ini menunjukkan arti dulu dan sekarang. Madhi digandeng atau digabungkan dengan mudhari'. Inilah arti asli dari kana itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga bima'nal hal. Menunjukkan arti sekarang. Dan menunjukkan masa yang akan datang. Padahal pakai fi'il madhi. Perhatikan. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Jadi jangan diterjemahkan kalian dulu adalah umat terbaik. Sekarang mah bobrok. Enggak begitu. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Sekarang ini umat terbaik. Orang yang beriman itu umat terbaik loh. Dan tertinggi derajatnya. Dan Allah melarang kita untuk merasa hina dalam kehidupan. Wala tahinu. Jangan kalian merasa remeh, kata Allah. Wala tahzanu. Dan jangan juga bersedih hati. Wa antumul a'laun. Karena kalian adalah yang tertinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian
orang yang beriman. Jadi keimanan kita ini sudah menunjukkan bahwa kita berada pada ketinggian derajat dalam kehidupan ini dibandingkan dengan mereka yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lanjutannya, wa qawlihi, dan firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan sebagai kewajiban dan telah ditetapkan juga waktunya atas orang-orang yang beriman. Innas salata, sesungguhnya salat itu, kanat, sampai sekarang ini, 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, merupakan ketentuan yang telah ditetapkan waktunya, yang telah diatur waktunya. Yang menetapkannya Allah, dan yang mengatur ketentuan waktunya Allah. Dan yang menginginkan cara seperti ini Allah. Karena prinsip ibadah dalam Islam itu dilakukan tidak sesuai keinginan orang yang melakukannya. Tetapi ibadah dalam Islam itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dia yang menentukan, gerakan-gerakan Allah yang menentukan, bacaan atau ucapan dia yang menentukan, bilangan rakaatnya dia yang menentukan. Terlepas dari adakah penjelasan lebih jauh tentang apa rahasia di balik ini semua, terlepas dari ini semua, kita taat, patuh sepenuhnya kepada Allah. Kan tidak semua hal dalam ibadah itu lalu dijelaskan apa rahasia di baliknya. Nggak ada orang yang tahu kenapa maghrib 3 rakaat. Nggak ada yang tahu. Dan tidak ada penjelasan dari Allah dalam Al-Quran, dan tidak juga penjelasan dari Rasulullah dalam sunnah beliau. Apa subuh 2 rakaat? Nggak ada penjelasan. Kenapa subuh kok nggak 3? Oh, karena masih ngantuk. Kantuk bukan alasan dibalik rahasia kenapa subuh itu 2 rakaat. Terus bagaimana kalau ada orang yang bertanya, menjawabnya gimana? Jawabannya kenapa subuh 2 rakaat? Karena Allah menginginkan itu. Selesai perkara. Karena dia subuh, gitu aja. Kenapa daging babi diharamkan? Karena bukan sapi. Jadi bukan karena dia mengandung cacing pita, gitu loh. Salah. Maka bukan alasan. Ada kitab namanya Al-Muwafaqat, disusun oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Ulama abad keberapa ini? Abad ke-7 apa ke-8 begitu. Syatibi mengatakan ketika menguraikan kenapa daging babi diharamkan untuk dikonsumsi oleh muslim-muslimah, beliau mengatakan min sya'ni ayuharram, karena memang sudah diharamkan Allah dari sana. Lalu dijelaskan karena dia daging babi. Ditanyakan lagi kenapa darah diharamkan juga untuk dikonsumsi. Dalam Al-Quran disebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Kenapa dam yang artinya darah juga diharamkan untuk dikonsumsi? Imam Syatibi menjelaskan karena dia darah. Nah, ini juga sama. Untuk hal-hal yang sangat tersembunyi rahasia di baliknya, lalu dicoba ditanyakan ke kita, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Jawabannya karena subuh. Coba asar atau zuhur. Jadi itu. Kita lanjutkan. Wa bima'nal mustaqbal, dan kana juga bermakna yang akan datang, al-mustaqbal. Artinya keberlakuannya untuk menunjukkan masa yang akan datang. Seperti firman Allah, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut kepada suatu hari yang keburukan di dalamnya atau kejahatan di dalamnya mustatira, merata. Mustatira itu merata, menguasai semuanya. Nah, ini menunjukkan masa mendatang, tentang hari kiamat ini kan. Yang keempat, bimakna soro. Kana juga bisa diartikan soro. Soro yasiru. Kalau mudhari yasiru, artinya menjadi. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi termasuk orang-orang yang ingkar atau termasuk makhluk yang ingkar kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa haitsu akhbarallah bikana an sifatil adamiyina. Kalau Allah menggunakan kana untuk menginformasikan tentang sifat manusia, fal murad, maka yang dimaksud at-tanbih, untuk mengingatkan, ala anna, untuk mengingatkan bahwa fihim, sifat yang dijelaskan itu dalam diri manusia, ghori
gharizah wa tabi'ah fin nafs, merupakan insting dan tabiat yang sudah mengakar di dalam diri manusianya, sudah merupakan tabiat bawaan yang sulit untuk dilenyapkan, hanya bisa dikendalikan. Contohnya adalah kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu ajula. Di sini kan menggunakan kana, Allah menggunakan kana dalam firman-Nya, tapi untuk menerangkan sifat manusia. Manusia itu, kata Allah, bersifat ajula. Tahu ajul? Ajul itu artinya wataknya adalah tergesa-gesa, terburu-buru, tergesa-gesa ingin supaya cepat pandai, tergesa-gesa supaya cepat kaya, terburu-buru dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata ajula, tergesa-gesa, sangat malahan ajul, sangat tergesa-gesa untuk menunjukkan watak yang mengakar dalam diri manusia. Tinggal manusianya yang mengendalikan dirinya. Watak dasarnya memang begitu. Tahu awalnya dulu. Jadi begini, ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah, rongganya, jasadnya sudah dicipta, roh Allah masukkan, Allah tiupkan ke dalam rongga Adam melalui kepalanya. Roh baru sampai pada lehernya, kira-kira seperti itu. Lalu masuk ke dada, bisa bernafas dia dengan itu. Belum lagi sampai ke kakinya, dia sudah ingin bangkit, ingin berdiri. Di sini Allah katakan kepada Adam dan menjadi watak manusia akhirnya, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang wataknya sangat tergesa-gesa dalam segala hal. Kecuali yang sudah diberi bimbingan oleh Allah sehingga pandai mengendalikannya, sehingga sifat ini tidak berlarut-larut dalam dirinya. Ia bisa bersabar, bisa mengendalikan hatinya. Jadi memang watak awal manusia begitu, ajul. Maka di dalam hadis Rasulullah ada kalimat al-ajalatu minasyaiton. Tindakan tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatan setan. Setan ingin agar pekerjaan kita serampangan, ibadah kita tidak sempurna. Maka dikompor-kompori, dikipas-kipasinya manusia agar supaya tidak sabar dan tergesa-gesa dalam melakukan tindakan atau perbuatannya. Nah, ini kana yang digunakan dalam konteks sifat manusia namanya. Ini untuk menunjukkan bahwa sifat itu sudah mengakar dalam diri manusia. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, berlaku aniaya, jahula, dan sangat bodoh. Ini menggunakan bentuk jahul dan zalum untuk menyatakan bukan sifat yang ringan, tapi benar-benar sangat bodoh dan sangat aniaya. Dan ini sifat yang mengakar, melekat dalam diri manusia. Sampai manusianya karena bimbingan Allah juga dapat selamat dari sifat atau watak kezaliman yang ada dan melekat dalam dirinya. Dan dapat juga selamat dari sifat bodoh yang juga melekat dalam dirinya. Ini kan hubungannya, ayat ini surah Al-Ahzab ya. Hubungannya dengan amanah yang disampaikan Allah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami, Allah, telah menawarkan aradna al-amanah. Kami tawarkan amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijalankan, titipan yang harus dia jaga dan laksanakan dengan baik. Kepada siapa? Amanah atau titipan Allah ini ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semua menolak untuk memikul beban berat amanat itu tadi. Wa asfaqna minha. Dan semua takut enggak sanggup untuk memikul beban amanah yang Allah berikan ke atas pundaknya dalam kehidupan dirinya. Semua menolak. Langit enggak sanggup, menolak. Bumi juga menolaknya. Abaina ayyahmilna wa asfaqna minha, dan takut sekali. Gunung juga begitu sama jawabannya. Wa hamalahal insan, tapi manusia sanggup. Nah, baru ujung ayatnya Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar zalim, berlaku aniaya, dan bodoh sekali. Karena menyanggupi untuk memikul amanah dari Allah, padahal dirinya sebenarnya lemah. Maka lebih banyak orang yang menelantarkan amanah
dalam kehidupan ini ketimbang orang yang menjaga dan menjalankannya dengan baik. Contohnya apa sih amanah? Sholat itu amanah, Bapak Ibu. Wudu itu amanah. Maka orang yang tidak sholat tanpa alasan syar'i, tanpa alasan yang bisa diterima oleh agama, orang yang meninggalkan sholat, dia menelantarkan amanah Allah. Pertanyaannya, lebih banyak mana manusia yang menelantarkan amanah sholat ini dibandingkan dengan yang menjalankannya? Banyak yang meninggalkan. Banyak yang meninggalkan. Ngakunya muslim, tapi nggak taat. Sholat disia-siakan. Apalagi non-muslimnya. Lebih banyak lagi. Jangankan sholat untuk dikerjakan. Diminta beriman saja kepada Allah, mereka menolak. Akhirnya mereka benci, mencemooh orang yang berpegang kepada agamanya, Islam ini. Maka musuh Islam itu adalah komunisme. Baik, itulah karena kalau ia digunakan dalam kaitannya dengan sifat manusia. Di dalam Al-Quran. Yang kita jelaskan ini adalah karena di dalam Al-Quran. Kalau di luar Al-Quranul Karim, dalam bahasa Arab yang biasa, itu kana untuk arti menjadi, atau kana untuk arti telah, pernah, dulu, untuk arti dulu. Itu dalam bahasa Arab pada umumnya. Kana yakunu konon, dulu. Kaunan sebenarnya, diplesetkan menjadi konon untuk menunjukkan masa lalu. Oke, Bapak Ibu, kita masuk sekarang ke bagian jim. La'alla wa asa. Tusta'malu la'alla wa asa. La'alla dan asa itu digunakan bin nisbah ilallahi ta'ala. Dalam kaitannya, bin nisbah, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika la'alla dan asa ini digunakan dalam hubungannya dengan Allah, maka la'alla dan asa memiliki beberapa kemungkinan arti. Kita lihat. Qila, dikatakan menurut satu pendapat, yadullani alal husuli wal wujub. Kedua kata la'alla dan asa ini, dua-duanya menunjukkan al-husul, ketercapaian sesuatu, wal wujub, dan kemestian atau keharusan tercapainya. Menunjukkan terlaksananya boleh atau tercapainya sesuatu dan keharusan tercapainya. Ini kalau la'alla dan asa dihubungkan dengan Allah ya. Alasan nomor satu ini, maksud saya pendapat yang pertama ini, li'anna nisbatal umuri ilallah nisbatu qat'in wa yaqin. Karena mengaitkan segala hal kepada Allah itu adalah mengandung makna yakin, pasti dan yakin. Nisbatu qat'in untuk makna kaitan yang pasti, qata' itu bukan putus, pasti. Wa yaqin, dan yakin. Pendapat yang kedua. Wa qila, ada pendapat lain, takunu fi katsirin minal mawadhi' lit-ta'lil. La'alla dan asa ini kalau digunakan dalam hubungannya dengan Allah, kaitannya dengan Allah, maka untuk menjelaskan alasan kenapa sesuatu dikerjakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya adalah semoga, tetap semoga Allah, tapi semoganya ini dalam hal pasti. Semoga tapi dalam kepastian, karena yang melakukannya Allah. Semoga kiranya boleh Allah membangkitkan atau Tuhan membangkitkanmu atau menempatkanmu pada tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung atau berbahagia. Tapi untuk makna meyakinkan atau mudah-mudahan, tapi untuk sesuatu yang yakin. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan yang meyakinkan, bukan hal yang diragukan. Walau kalimatnya mudah-mudahan kalian beruntung atau kalian berbahagia, tetapi kebahagiaan yang meyakinkan ketercapaiannya. Kenapa? Karena dengan takwa. Karena alasan takwa, maka kalian secara meyakinkan berbahagia. Waqila litaraji, menurut pendapat yang ketiga dikatakan litaraji. La'alla dan asa ini murni untuk arti pengharapan, sehingga sering diterjemahkan dengan semoga. Walakin taraji, tapi mudah-mudahan ini atau pengharapan ini bin nisbah ilal mukhatabin, dalam kaitannya dengan
orang yang diajak berbicara. Jadi intinya begini, supaya gampang mencernanya apa yang poin yang hendak kita lakukan. Kalau la'alla dan asa ini dihubungkan dengan Allah, maka artinya pasti. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walau terjemahannya tetap diartikan mudah-mudahan. Tapi terkandung implisit maknanya Allah pasti akan membangkitkanmu. Tuhanmu pasti akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Tuhanmu akan membangkitkanmu di tempat yang baik. Bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berakal, ya ulil albab, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian berbahagia atau beruntung. Nah, di sini pengharapan karena dihubungkan kepada manusia, yaitu orang yang diajak berbicara. Mudah-mudahan kalian, semoga penuh harap kalian menjadi orang yang berbahagia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, maka artinya adalah Allah pasti akan membangkitkan di tempat yang terpuji. Sehingga singkatnya, jika asa dan la'alla dihubungkan kepada Allah, maka menunjukkan kepastian dan yakin. Sedang jika asa dan la'alla dihubungkan kepada manusia atau kepada makhluk, maka maknanya adalah pengharapan. Sehingga terjemahnya mudah-mudahan atau semoga. Dalam bahasa Arab pada umumnya di luar Al-Quran, la'alla diartikan semoga, mudah-mudahan. La'alla juga sering dalam bahasa Arab pada umumnya ya. La'alla kadang-kadang diartikan jangan-jangan. Contoh gini, teman kita di kelas kehilangan bukunya. Di sampingnya tadi semula ada seorang kawan lainnya yang sudah lebih awal pulang. Kita tenangkan hatinya dengan bersabar aja. Jangan-jangan dibawa teman kita yang tadi. Kata jangan-jangan di sini bahasa Arabnya la'alla. La'alla sahibana ya'khudhu kitabaka au yahmilu kitabaka ila baitihi. Jangan taruh sendalnya di sini, khawatir hilang. La tadha' na'laka huna la'allaha tadhi'. Itu bukan pengharapan, tapi menunjukkan kehati-hatian, wanti-wanti. Itu la'alla juga. Kalau jangan saja la, jangan makan, la ta'kul, jangan duduk, la tajlis, jangan tidur, la tanam. Tapi kalau jangan-jangan, la'alla. Kita lihat bagian dal sekarang. Ma yu'addu mutaradifan wa laysa minal mutaradif. Apa maknanya? Sesuatu yang dianggap bersinonim, memiliki kesamaan arti, wa laysa minal mutaradif. Padahal tidak bersinonim. Padahal artinya sebenarnya tidak sama. Dianggap ada kesamaan arti, padahal artinya tidak sama. Inna fil Qur'an, di dalam Al-Quran itu sungguh alfadhan, ada lafaz atau kata-kata tertentu, tabdu mutaradifatan, yang nampaknya, tabdu itu nampaknya atau kelihatannya, yang nampaknya mutaradifah, bersinonim, sehingga muncul anggapan artinya sama. Hiya fil waqi', padahal pada kenyataannya laisat mutaradifatan. Kata-kata itu tidaklah bersinonim dari segi arti. Bal yadullu kullum minha ala halatin khassatin bihi. Akan tetapi masing-masing kata itu menunjukkan suatu keadaan tertentu yang khusus berlaku untuk dirinya, tidak yang lainnya. Jadi ada setiap kata mempunyai penekanan makna tertentu yang berlaku untuk dirinya. Jadi jangan terlalu cepat kita menganggap itu sepenuhnya bersinonim lalu sama arti dan nggak ada pemisah sama sekali. Coba saya tanya, apa arti al-khawfu? Takut. Takut. Apa arti al-khasyiyatu? Takut. Takut. Nah kan, sepintas sepertinya antara al-khawf dengan al-khasyiyah itu bersinonim. Padahal belum tentu. Justru sebenarnya kalau ditelusuri dengan baik, ada selisih makna di dalamnya. Coba lihat itu. Al-khawfu wal khasyiyah. Di sini dijelaskan, fal khasyiyatu, kata al-khasyiyatu itu a'la minal khawf, lebih tinggi daripada makna kata al-khawf, wa asyaddu minhu, dan lebih dalam lagi maknanya daripada makna kata al-khawf. Kama annal khasyata takunu min 'idhamil makhsyyi wa in kana al-khasyi qawiyan. Sebagaimana annal khasyah, kata al-khasyah itu takunu, terjadi
atau berlaku min 'idhamil makhsyi, karena keagungan pihak yang ditakuti atau objek yang ditakuti. Wa in kanal khasyi qawiyan, walaupun betapapun pihak yang al-khasyi, yaitu yang takut ini adalah orang yang kuat. Orangnya kuat, manusianya kuat, tetapi karena keagungan objek yang ditakuti itu muncullah al-khasyah. Ini penjelasannya. Fal khasyah, jadi kata al-khasyah itu adalah khaufun, perasaan takut, yashubuhu ta'zim, yang disertai ta'zim, pengagungan. Rasa takut tapi disertai dengan pengagungan. Itulah yang dinamakan al-khasyah. Sementara al-khauf, yang artinya juga takut, ya'ti min dha'fi al-khaif. Perasaan takut untuk kata al-khauf itu datang min karena dha'fil khaif, kelemahan pihak yang takut. Jadi kalau ada seekor anjing yang membuntuti kita jalan, kita sedang jalan nih, tiba-tiba ada seekor anjing besar membuntuti kita, kemana kita melangkah dia ikuti, sana kemari tanpa kita kenal milik siapa anjing ini. Muncul rasa takut kita, tapi bukan karena kita mengagungkan anjing, bukan, atau menghormati anjing itu. Rasa takut kita muncul karena kita ada pada posisi lemah. Bagaimana kalau anjing ini akhirnya menggigit kita, mengoyak-ngoyak badan kita tanpa ada orang yang bisa dan sanggup untuk melerai amuk si anjing ini. Munculnya rasa takut begini, itu bahasa Arabnya al-khauf. Maka takut kepada anjing, kita nggak boleh membahasakan ana akhsha al-kalba atau akhsha minal kalbi, nggak boleh. Kata khasyah nggak masuk di situ. Yang cocok adalah ana akhafu minal kalbi. Saya takut kepada anjing itu. Tapi kalau kepada Allah, dua-duanya bisa. Ana akhsha, akhshallaha wa akhafu minallah, dan takut kepada Allah. Akhsha wa akhaf. Kata akhsha hubungannya dengan Allah, kepada Allah maksudnya, itu rasa takut yang muncul karena kita mengagungkan Allah yang maha segalanya. Karena Allah itu maha baik, karena Allah itu maha sayang, kita takut sekali kehilangan Allah. Itu khasyah. Tapi siksa Allah pedih, kita takut kepada siksanya. Jangan-jangan kita termasuk yang akan disiksanya, na'udzubillah. Kita takut sekali. Nah, takut akan siksa Allah ini, bahasa Arabnya adalah akhafu min adzabillah. Mau langsung kepada Allah boleh. Akhafu min Allah. Maka Allah mengatakan, wa khafuni wa la takhafuhum. Takut kalian kepadaku, jangan takut kepada mereka. Siksa yang mereka lancarkan, kalau kamu takut kepada mereka, itu belum seberapa dibandingkan dengan siksa jika itu jatuh atas dirimu. Jika siksaku, Allah, jatuh atas dirimu, maka jangan takut kepada siksa mereka. Takutlah kepada siksaku. Maka Bapak Ibu, hukum Islam tentang orang yang melarikan diri dari peperangan karena takut mati, takut disiksa oleh musuh, dan sebagainya, hukumnya haram, dosa besar. Berlaku untuk kalangan pria yang masih kuat, punya tenaga. Tidak berlaku untuk anak-anak dan tidak berlaku untuk orang yang sudah tua, dan tidak juga berlaku untuk wanita. Jadi ada yang masih punya tenaga, masih kokoh badannya, umur masih di bawah 40 gitu, si kokoh sekali badan, tiba-tiba ada peperangan begini, ada peperangan antara agama, na'udzubillah, Islam sangat terancam, dia bukan tampil untuk membela Islam, malah melarikan diri, kabur karena khawatir mati, takut terkena siksa dan berakibat kepada kematiannya. Allah melarang orang semacam begini untuk melarikan dirinya, menyelamatkan diri maksudnya, nggak boleh. Al-firaru minaz zahfi namanya, haram, berdosa. Maka di antara dosa besar, dari sekian banyak macamnya, kita tahu ada dosa syirik, ada dosa zina, ada dosa membunuh, ada dosa mencuri, ada dosa mabuk-mabukan, ada dosa sihir. Satu di antaranya dari sekian macam itu adalah dosa karena menjauh atau menghindar dari peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini berlakunya, mestinya Anda, kata Allah, jangan takut kepada siksa mereka, takutnya kepada siksaku. Sebab siksa mereka
itu adalah kesenanganmu nanti setelahnya. Bapak Ibu, kilometer 50, sekian banyak saudara-saudara seiman kita yang dihabisi dan melayang nyawa mereka. Ada yang menjalani siksa lebih dulu, dizalimi, dianiaya luar biasa. Mengerikan di tingkat manusia. Dan di tingkat manusia yang melihatnya, di tingkat mereka mengerikan memang. Di tingkat kita pun mengerikan. Tapi setelah roh mereka berpisah dari jasad mereka, mereka mendambakan itu berulang. Ingin supaya itu berulang lagi, terjadi. Kalau ada kesempatan untuk hidup lagi, terus begitu lagi, mereka mau. Saking besarnya pahala kebaikan yang mereka dapatkan. Maka para penghuni surga nanti ketika ditanya oleh Allah, pernahkah kalian merasakan sakit, tersiksa dalam kehidupan dunia dulu? Apa jawab para penghuni surga? Nggak pernah ya Allah, semuanya menyenangkan. Kenapa jawaban mereka begitu? Karena segala derita dan siksa duniawi yang pernah dirasakan oleh hamba Allah yang taat kepadanya ini, itu semuanya terlupakan saat itu nanti, saking menyenangkan balasannya. Saking bahagianya hidup penghuni surga. Tapi sebaliknya, penghuni neraka ketika ditanyakan kepada mereka di dalam neraka, pernahkah kalian merasakan kesenangan dan kebahagiaan luar biasa dikala kalian hidup di dunia dulu? Jawab mereka apa? Nggak pernah ya Allah. Kami tidak pernah merasa senang, kami tidak pernah merasa bahagia, karena segala kesenangan dan kebebasan duniawi yang mereka raup hari ini lenyap seketika, digilas oleh pedihnya siksa neraka saat itu. Sehingga mereka tidak pernah merasa senang di dunia dan tidak pernah merasakan bahagia di dunia. Saking hebatnya siksa neraka, melupakan segala kesenangan duniawi. Tapi sebaliknya, saking hebatnya kebahagiaan dan kesenangan surgawi, dapat melupakan segala getir, pahit, penderitaan, bahkan siksa yang pernah dialami oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya di dunia. Maka orang-orang yang mati syahid, yang syahid dunia ini, mereka ingin hidup lagi dan mati syahid lagi. Setelah mati, ingin dihidupkan sebentar untuk bertempur lagi, lalu syahid lagi, kemudian mati. Inginnya berkali-kali. Saking besarnya nilai dan pahala kebaikan syahadah, artinya kesyahidan mereka ketika mereka telah berada di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah al-khawf dan al-khasyah. Kita lanjut sedikit lagi. Di sini dikatakan wal khawfu, sekali lagi, al-khawf itu ya'ti min dha'fil khaif, datang karena lemahnya orang yang takut itu. Wa in kana al-khawfu amran yasiran. Sebenarnya bukan al-khawfu ini, al-makhuf. Walaupun yang ditakuti itu sebenarnya perkara ringan saja. Ketika orang yang takut ini lemah, maka dikatakan orangnya adalah khaif. Walidha, karena itulah, waradatil khasyatu, kata al-khasyah itu hadir ghaliban pada umumnya fi haqqillahi ta'ala, dalam kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak Allah. Contoh, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama'u, fa'il dia. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Atau kalau dibalik, hanya para ulama lah dari kalangan hamba-hamba Allah ini yang punya khosyah kepadanya. Siapa ulama? Di sini bukan yang masuk ke dalam kelompok MUI. Bukan juga orang-orang yang ahli dalam bidang fatwa. Bukan. Bukan sebatas itu. Terlalu sempit maknanya jika harus dibawa ke sana. Al-ulama di sini adalah semua yang punya ilmu tentang Allah. Siapapun yang memiliki ilmu tentang siapa Allah dalam Islam ini, siapa Allah dalam kehidupan ini. Nah, yang punya ilmu, yang punya cukup wawasan tentang siapa Allah yang disembahnya, siapa Allah yang menciptakan kehidupan ini, makin dalam ilmunya, makin baik pengetahuannya tentang siapa Allah, maka akan makin muncul, makin subur khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah. Khasyah, sekali lagi, rasa takut yang disertai dengan kekaguman dan penghormatan
pengagungan, itu rasa takutnya. Karena punya ilmu tentang Allah. Maka rumusnya juga makin tipis pengetahuan seseorang tentang siapa Allah, hampir dipastikan makin kurang ajar dia kepada Allah. Kenapa? Karena tidak punya wawasan, tidak punya ilmu tentang siapa Allah. Dikira Allah itu sama dengan cara-cara kita manusia. Dikira Allah itu kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Dikira Allah itu kalau di tempat yang sepi kita tersembunyi, Allah enggak lihat. Dikira kalau kita sudah mengunci rapat pintu-pintu hotel berbintang di lantai yang ke-20 ke atas sana, Allah sudah kehilangan jejak. Ini namanya enggak punya wawasan yang cukup, sehingga keyakinannya tipis. Jika hatinya kering dari keimanan semacam begini, atau dari ilmu tentang Allah semacam ini, maka jangan harap khosyahnya muncul. Kalau khosyah kepada Allah tidak ada, bagaimana bisa dia menghormati Allah, menyayanginya, menyembahnya dengan penuh khusyuk, dengan kebaikan, dan sebagainya. Wa qawlihi, dan firman Allah, alladzina yuballighuna risalatillah, mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, ajaran-ajarannya, wa yakhshawnahu, dan takut kepadanya, dengan khasyah ya, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak khasyah, tidak ada rasa takut kepada siapapun, kepada seseorang, siapapun dia, illallah, kecuali hanya kepada Allah saja mereka takut. Maksudnya di sini kan terlihat bahwa kata khasyah itu seringkali pada umumnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, di atas mereka. Faqad jaa, firman Allah ini hadir fi wasfi, menjelaskan al-malaikah, atau menggambarkan tentang para malaikat, libayani, untuk menjelaskan annahum, bahwa mereka para malaikat itu baina yadaihi ta'ala du'afa, mereka semua di hadapan Allah. Baina yadaihi, hinya Allah ini, baina yadai itu artinya di hadapan, baina yadaihi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, du'afa, lemah. Siapa yang lemah? Para malaikat. Malaikat mana? Siapapun. Semua beliau lemah di hadapan Allah. Wa in kanu ghilazan syidadan. Walaupun mereka para malaikat itu adalah yang ghilaz, yang keras, syidad, yang galak. Dan syidad, ghilaz, galak, keras. Tidak mengenal kompromi. Sifat ghilaz dan syidad ini kalau dalam Al-Quran dihubungkan kepada malaikat-malaikat Allah penjaga neraka. Pimpinan para malaikatnya adalah bernama Malik. Malik mempunyai pasukan yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ada di antara neraka yang dijaga oleh 19, alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya 19 malaikat saja. Tapi ada juga di antaranya yang dijaga oleh sejumlah malaikat yang kita tidak tahu batasan pasti berapa jumlah mereka. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka para malaikat penjaga neraka dilukiskan oleh Al-Quranul Karim, alaiha malaikatun ghiladun syidad, mereka yang keras, yang galak, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak membangkang Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Para malaikat ini keras, ganas, galak kepada para penghuni neraka. Tapi di hadapan Allah mereka keras apa tidak? Tidak, mereka lemah dan takut kepada Allah. Nah, maka di sini disebutkan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Walau malaikat-malaikatnya tergolong malaikat-malaikat yang kuat-kuat dan keras-keras. Khususnya gambaran para malaikat yang menjaga neraka. Tapi malaikat secara umum, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Terutama 4 dari kalangan malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Oh, Malakul Maut. Israel itu ya Ustadz? Saya nggak berani ngasih nama Israel karena saya belum menemukan sumbernya apa dan di mana. Al-Quran cuma mengatakan Malakul Maut. Rasulullah cuma mengatakan Malakul Maut, malaikat kematian. Tapi populer Israel. Nah, menjadi pertanyaan dari mana itu semua? Wallahu a'lam bahwa namanya Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, malaikat-malaikat Allah ini semua adalah makhluk-makhluk Allah, penghuni langit yang sangat mulia. Jumlah mereka tak berhingga, hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah itu selain Allah saja, hanya Allah yang tahu. Selain itu nggak ada yang tahu.
Penghuni langit yang pertama adalah para malaikat Allah. Secara umum, jumlahnya 2 kali lipat dari penghuni bumi yang terdiri dari jin dan manusia. Langit yang kedua dihuni oleh malaikat yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah para malaikat yang ada di langit yang pertama. Langit yang ketiga dihuni oleh malaikat yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah malaikat yang menghuni langit yang kedua. Dan begitu seterusnya, makin ke atas, makin padat, makin banyak, makin penuh para malaikat Allah ini. Dan mereka punya pasukan-pasukan malaikat-malaikat ini. Malakul maut ada pasukannya untuk mewafatkan seseorang hamba Allah ini. Bisa jadi ada 3 malaikat yang hadir, bisa jadi ada 4 malaikat, terserah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa 2 malaikat menarik ruh dari sisi kanan, 2 malaikat lainnya menarik ruh dari sisi kiri, sehingga ketika sampai di kepala ditarik keluar dan diserahkan kepada pimpinan mereka malakul maut, kemudian diantarkan menuju hadirat Allah Rabbul Izzah, mengantarkan ruh ini. Jika ruh ini ruh orang yang mulia, yang bahagia, yang beriman kepada Allah, disambut dengan menggunakan kain kafan surgawi. Tapi jika ruh itu adalah manusia yang jahat kali, pelaku dosa dalam hidup ini, ingkar kepada Allah, membenci agama Allah ini, disambut juga dengan kain kafan yang tercipta atau berasal dari api neraka. Kemudian diantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk lainnya, para malaikat akan mati. Yang terakhir mati 4 malaikat ini tadi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Malakul Maut, malaikat kematian. Tapi mereka ini juga yang pertama kali dibangkitkan, dihidupkan kembali. Allah yang mewafatkannya. Sesuai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian itu. Ketika langit digulung, kan pada hari kiamat nanti langit itu digulung. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Pada hari ketika langit itu kami gulung seperti buku, seperti lembar-lembar buku ini digulung. Kemana penghuninya? Penghuninya turun ke bumi. Semakin padat isi bumi ini. Dihuni juga oleh para malaikat Allah ketika itu. Tapi bumi ini karena sudah kiamat ya, sudah tidak ada lagi kehidupan. Malaikat Allah turun semuanya ke bumi karena tempat mereka digulung. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan dulu, kami kembalikan lagi ke titik nolnya semula. Dari tiada menjadi tiada. Langit pernah tidak ada menjadi tidak ada. Matahari dan bulan dibenturkan, disatukan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan dihimpun menjadi satu. Gunung semua ditiadakan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Karena dalam pendekatan kajian agama, gunung itu sesuatu yang terpisah dari bumi. Bumi ini akarnya memang, tapi gunungnya sendiri sebenarnya terpisah dari bumi. Ia hanya berpijak menjadi watad. Watad itu pasak. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu menjadi pasak bagi bumi ini. Supaya ada keseimbangan. Allah membangun keseimbangan dengan menciptakan gunung-gunung itu sebagai pasaknya. Wal jibala autada. Pada waktunya ketika digoncangkan segoncang-goncangnya, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ketika itu gunung semuanya melayang, berterbangan bagaikan kapas yang ditiup, air ditumpahkan sehingga tidak ada lagi air. Samudra itu menjadi tidak ada. Itu gambaran kiamat begitu. Hauslah yang haus ketika dibangkitkan. Tidak ada yang bisa memberinya minum selain amal. Tapi nggak bisa mati. Walau dia akhirnya, na'udzubillah, berujung di neraka, nggak ada kematian di neraka. Yang bisa membuat nyaman, senang, hanya amal manusia ketika itu. Nggak ada tempat bernaung dan berteduh selain lindungan Allah dan naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada lagi naungan dan lindungan selain naungan Allah. Mau kemana berteduh? Pohon tiada ditumbangkan, air tiada ditumpahkan, lautan menjadi kering, semua kering. Isi perut bumi dimuntahkan, akhrajatil ardu athqalaha itu. Tambang-tambang, emas, perak, semuanya itu ditumpahkan semuanya, dimuntahkan ke permukaan. Gedung semuanya hancur binasa, punah tiada. Manusia ketika itu hanya mengandalkan amal kebaikannya, ibadahnya, kebaikannya dengan sesama, hubungannya dengan Allah dan kepada manusia dan kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, ini tinggal kita Bapak Ibu sekalian, tinggal kita udah terlanjur jadi manusia nih, jadi orang, bukan jadi embek, bukan jadi meong. Kalau jadi meong enak mereka, jadi embek enak mereka. Mereka hanya muncul sebentar di mahsyar dan menyampaikan keluhannya. Contohnya aja nih, Bapak ini, kata si kucing, pernah membuntungkan kaki saya, ya Allah, saya tersiksa sekali. Tolong ini jadikan beban buat dia. Dia ngadu. Semua yang pernah
kita lakukan, aniaya-aniaya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, setelah selesai hewan-hewan itu semuanya menyampaikan pengaduannya dan keluhan, mereka mati menjadi abu. Maka orang-orang kafir ketika menatap itu, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Si kafir berkata ketika itu, alangkah senangnya saya seandainya saya pun bisa jadi debu ketika saat ini. Niscaya nggak lama-lama pertanggungjawaban di hadapan pengadilan ilahi. Berat situasinya. Maka nggak urung dalam hidup ini memang jangan memprogram yang nggak. Tapi programlah program yang bagus, yang baik, yang menguntungkan, yang menyenangkan kita dan keluarga hingga ke dalam surga nanti. Bagian yang terakhir ini untuk poin ini, asyuhu wal bukhl. Bukhl itu kan kikir, pelit. Asyuhu juga pelit, sama. Maka orang yang bakhil, pelit itu bakhil, sinonimnya atau padanannya adalah syahih. Pakai shin tapi, syahih. Seakan-akan bersinonim, padahal ada beda. Di sini dijelaskan, asyuhu asyaddu minal bukhl. Kata asyuhu itu lebih parah, lebih dalam lagi makna pelitnya itu ketimbang pelit yang muncul dari kata al-bukhl. Kenapa begitu? Li'anna syuhha, karena kata syuhha itu untuk menggambarkan bukhlun ma'ahirsin. Pelit tapi disertai dengan ketamakan. Dan pelitnya bukan hanya dirinya, tapi orang lain pun dia halang-halangi supaya pelit seperti dirinya. Contoh, si A mau bersedekah kepada sebuah panti anak yatim. Tiba-tiba si B dengar, B mencoba mendekati si A hanya untuk mengatakan, sebaiknya Anda nggak usah sedekah ke sana. Percuma, sedekahnya nggak jelas nanti. Coba lihat, yang bersedekah siapa, yang menghalangi siapa? Harta-harta orang kira-kira menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Padahal agama menyarankan agar supaya kita mengajak orang lain berbuat baik. Wala yahuddu ala ta'al miskin, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Jika diri kita belum sanggup untuk berbuat baik, paling tidak biarkan orang atau ajak orang untuk melakukan kebaikan. Arahkan orang untuk melakukan kebaikan. Nah, itulah bedanya antara asyuhu dan bukhl. Pelit tapi disertai dengan ketamakan dan menghalangi orang lain untuk berbuat yang baik. Ada lagi kesannya bersinonim, padahal beda. As-sabil wa tariq. Sabil jalan, tariq jalan. Kalau melakukan perjalanan, safaro yusafiru. Perjalanan, as-safar. Jalan-jalan, at-tamasya atau at-tamasyi. Tamasya, tamasyian. Fas-sabil aghlabu wuqu'an fil khair. Sabil itu lebih umum digunakan, wuqu'an itu terjadi artinya, terjemahan bebasnya, lebih umum digunakan fil khair, dalam kebaikan. Amma tariq, adapun tariq yang artinya jalan juga, fala yakadu yuradu bihil khair, hampir tidak digunakan untuk hal yang baik, illa kecuali muqtarinan, jika disertai bima yadullu ala dzalika, dengan sesuatu yang menunjukkan kebaikan itu, min wasfin, baik itu dalam bentuk sifat yang menyertainya, au idhafatin, atau penyandaran, atau idhafah, atau penambahan penjelasan, maksudnya ada keterangan bahwa ini di tariq ini adalah untuk kebaikan. Kalau tanpa itu hampir-hampir digunakan untuk hal yang tidak baik. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Dia menunjuki kepada yang benar atau kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, dan menunjuki ke jalan yang lurus. Nah, ada kata mustaqim, embel-embelnya sifat yang menyifati kata tariq. Nah, saat inilah digunakan untuk yang tidak baik. Kalau ingin memakai jalan tapi menunjuk kepada kebaikan, gunakan sabil. Sabilillah, sabilul Islam, sabilur rusdi, ibnus sabil. Yang terakhir, madda wa amadda. Ada beda antara keduanya ini. Hanya dengan perbedaan hamzah padahal. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kamusnya Mu'jam Al-Mufarras Al-Fazil Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani ini nama orang, mengatakan, aktsaru ma ja'al imdad fil mahbub. Imdad yang berakar pada kata kerja amadda pakai hamzah itu kebanyakan digunakan untuk yang disukai. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa amadadnahum bifakihah, dan kami kami ulurkan kepada mereka buah-buahan. Kami berikan kepada mereka buah-buahan. Akan menyenangkan. Tapi kalau al-maddu, madda yamuddu, al-maddu yang merupakan masdar berakar pada kata madda, itu pada umumnya digunakan untuk yang tidak disukai, al-makruh. Seperti firman Allah, wa namuddu lahu minal azabi madda, dan kami berikan siksa atau kami ulurkan siksa kepadanya
sepanjang-panjangnya. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, atau sebanyak-banyaknya. Kami ulurkan siksa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Wa namuddu lahu minal adzabi madda. Nah, di sini madda yamuddu umumnya digunakan dalam Al-Qur'an, umumnya digunakan untuk hal yang tidak disukai. Sementara amadda yumiddu digunakan dalam Al-Qur'an untuk hal-hal yang disukai. Bapak Ibu sekalian, pukul 3 sekarang. 1-2 pertanyaan boleh kalau ada yang ditanyakan? Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau subuhun dan kudusun itu masuk sinonim juga dong Pak? Iya, nampaknya bersinonim gitu ya. Padahal sebenarnya ada selisih. Ada sisi makna yang dapat membedakan antara keduanya. Biasanya kalau kudus itu digunakan bisa lebih tinggi, bisa lebih luas. Atau karena perbedaan penempatannya. Subuh itu digunakan biasanya untuk ucapan, memuji Allah tapi dengan lidah. Kalau kudus itu memuji Allah tapi dengan tindakan atau perbuatan. Sama-sama arti memuji atau mensucikan. Mensucikan dengan kata-kata, mensucikan dengan perbuatan. Nah, itu yang membedakannya antara subuh dan kudus itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hingga di sini sesi ini, pertemuan kita pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita antarkan ini bermanfaat adanya, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Allah lindungi kita semuanya dari segala macam bahaya, dari segala musibah. Khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.